Jumpa lagi dengan saya di sini ada Andika Septiadi. Oke, dari video ini kali ini kita akan nonton vlog COVID-19. Nah, ngomong-ngomong COVID, pasti teman-teman tahu yang pernah ngalamin COVID, dan kebetulan saya salah satu termasuk orang-orang yang berada di era zaman COVID. Widih, mengerikan. Gak sedikit korban, gak sedikit yang meninggal, atau bahkan orang-orang yang akan melakukan perjalanan yang cukup panjang juga harus melalui beberapa mekanisme tentang standarisasi kesehatan atau protokol kesehatan tentang COVID-19 ini, yang dimana kami dan saya pribadi di sini juga terdampak. Dan dalam video ini, video yang di tahun 2020 ya, karena COVID itu sekitar 2019, 18, 19 kalau tidak salah ya. Saya sempat terdampak sekitar 6 bulan gitu ya. 6 bulan, ya sekitar 6 bulan harus standby gitu ya, setelah cuti standby. Dan begitu berangkat langsung menuju ke daerah yang jauh, Aceh ya. Aceh. Dimana saya harus ke Meulaboh dan bersama rekan-rekan ada sekitar 6 orang. Di sini ada teman-teman saya ya, dan kebetulan ini kok kita rame-rame mau kemana gitu ya. Ya, nanti kita akan langsung nonton vlognya. Sedikit kita akan reaction juga ada apa di balik semua ini gitu. Oke. Tapi sebelum itu kita akan sedikit intermezzo dulu ya, biar nggak terlalu tegang gitu sebelum memulai video ini, karena bisa dikatakan video ini cukup video yang cukup lama gitu ya. Di sekarang 2024 ya, 2025 ada sudah sekitar 4 tahun ya. Video ini di tahun 2020 di tanggal 19 Juni kalau nggak salah ya. Kita style dulu, kita relaksasi dulu ya, biar nggak tegang sedikit gitu. Sambil saya mencoba merelaksasi otak pikiran saya, karena ini vlog yang begitu lama, 4 tahun saya tinggalin, saya nggak olah-olah, saya nggak pernah gubris-gubris, dan saya baru nonton, dan kita akan ngulang kembali memorinya. Oke, musik. Oke. Stop. Oke. Kok segitu aja sih? Nggak asik banget sih. Apaan sih, garing. Segitu aja, berhenti. Oke, next. Kita akan lanjut. Nah, di sini kebetulan kok hilang. Di sini tuh kebetulan di tanggal 19 Juni 2020 gitu ya. Saya dan teman-teman itu ada di sini, saya sendiri, ada Saiful, ada Om Jayadi, ada Gira Sandi, ada ada siapa itu? Ada Ruben, kemudian ada Agus. Ini pojok tuh siapa ya? Kok saya lupa? Ntar. Saya di situ, tengah saya pun, sana Om Jayadi, di sana ada Ruben, di situ ada Gira Sandi. Kok saya lupa gitu ya? Siapa satunya? Oke. Kalau gitu kita nonton aja vlognya langsung ya. Oke guys. Di pojok. Oh. Erwin. Ada Erwin. Ya, saya lupa. Jadi ini tuh dalam melakukan perjalanan mau ke salah satu klinik gitu. Klinik namanya Klinik Syiah, Universitas Syiah Kuala Namu. Kuala Namu. Universitas Syiah Kuala. Kebetulan di situ memang tempat ada klinik ya untuk melakukan rapid test. Tapi kami udah melakukan. Jadi setelah melakukan rapid test itu yang dicolok-colok hidung gitu kan, kita nunggu sampai 3 hari. Kita nunggu 3 hari tuh sampai hasilnya keluar. Dan 3 hari itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Dengan orang ada sekitar 6 orang, 7 orang, bukan 6, 7 orang itu harus berada di satu tempat gitu ya kan. Dan itu memang lagi genting-gentingnya karena baru pertama kali dibuka gitu kan. Fasilitas bandara, akses untuk keluar masuk lagi. Manusia-manusia yang mungkin bepergian. Waduh, pokoknya saya juga kehilangan jejak sih video-video di awal, tapi oke lah, nanti kita akan cari lagi. Tapi ini yang dapat ya. Sekilas kita akan lihat bagaimana proses-proses di mana saya dan teman-teman itu harus mengambil tes di salah satu Universitas Syiah Kuala. Ya, seperti itu. Yuk kita nonton videonya.
Sambil kita nonton ya. Oke. Fire ya, kali ini kita akan mengambil sesuatu yang membuat kita berhari-hari menunggu ini. Jadi belum dikatakan aman sepenuhnya. Kita masih menunggu sebuah hasil yang dimana setiap dari kita sudah memikirkan resikonya ya. Oke, kalau misalkan ternyata satu saja yang positif, maka semua dari kita yang ada di sini. Jadi itu, saya itu katakan bahwa satu aja yang positif berarti kita semua nanti akan terkena dampaknya gitu ya. Mengerikan nggak? Pasti mengerikan banget. 7 orang sama-sama nggak pernah misah kita. Jadi kalau satu aja yang terdeteksi gitu ya, terjangkit gitu, waduh. Saya lupa sampai istilah-istilahnya. Karena gejala dan tidak gejala, saya lupa itu istilahnya. COVID dulu tuh lagi rame-ramenya gitu. Udahlah, Anda pasti sudah tahu. Iya. Kita lihat wajah-wajah kawan-kawan kita semua ini. Kita ketawa, senyum itu semua bukan asli. Asik. Justru ini hanyalah tameng. Asik. Tameng bos. Supaya kita tuh tidak terpikirkan, tidak stres. Iya betul. Kita harus happy. Kita harus happy. Ya? Jadi waktu ini, sekarang ini kita lagi menunggu hasil dan sekarang tiba saatnya kita akan berangkat menuju TKP. TKP. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Harapannya tentunya baik-baik saja lah. Oke guys, next time kita akan ketemu di sana semuanya. Jika memang Allah menakdirkan. Siap ya semua ya? Siap ya? Kita tuh sebenarnya agak bingung gitu ya, maksudnya merasa diri kita tuh sebenarnya nggak ada sih yang aneh-aneh dari kita tuh nggak ada gitu. Kita ngerasa sehat-sehat aja gitu, nggak ada yang bilang ini pasti kena nih, kamu kena atau nggak ada. Kita optimis kok. Kayak kita tuh lelah, maksudnya jenuh gitu kan. 3 hari loh, bukan waktu yang sebentar. Iya, beneran. Jadi kayak mereka juga no comment, no respon gitu ya, kayak ada yang komen-komen gitu. Ada yang mau ngomong nggak? Jadi ceritanya begini nih, kita sudah punya rencana masing-masing. Ada yang mau jual ginjal. Buat apa jual ginjal mas? Ada yang mau lapor Mbak Imong. Itu masih zaman Mbak Imong yang lagi rame. Ada yang mau jadi penjaga masjid. Kerja di masjid. Ada yang mau ngamen. Kayak macam-macam, kita sudah punya rencana masing-masing. Saya lupa itu kenapa saya bisa ngomong kayak gitu. Entah sebelum berangkat kita memang ada diskusi-diskusi biasa, guyon-guyonan gitu ya. Jadi kita tuh udah dekat gitu kan, udah dekat. Nah ini udah masuk ke areanya, sedikit lagi sampai. Jadi kami di sini nih disupport dengan kawan kita ini. Nah betul. Jadi kita itu di sana 7 orang itu. Hari itu kan memang lagi pembatasan ya, maksudnya betul-betul ketat gitu, pengaturannya ketat banget. Jadi nggak sembarang orang yang datang dari daerah manapun itu harus menginap di hotel ya kan, atau di penginapan. Itu nggak mudah karena gila bro, pokoknya kita tuh datang, pokoknya kita datang dari luar kota, dari Kalimantan itu kayak kesannya kita membawa sebuah penyakit gitu. Jadi mereka juga was-was gitu ya. Karena memang COVID ini sangat-sangat membuat kita tuh harap-harap cemas gitu ya. Karena tujuan kita sih bekerja gitu ya kan. Jadi bayangkan ya, kita itu tujuannya kerja tapi dihadapkan dengan resiko yang bahaya. Yang kita hadapi ini tidak berwujud gitu kan, tidak berbentuk. Tapi dia bisa merasuk ke dalam jiwa, ke dalam tubuh manusia yang akan membuat manusia itu menjadi down, bahkan die. Ya, ngeri kan? Ini ngeri. Jadi wajarlah kita tuh di dalam hati dari kecil gitu ya. Semoga kita hasilnya baik lah gitu kan. Nggak seperti yang dipikirin gitu kan. Ya karena gitu. Nyari tempat tinggal nggak dapet. Untungnya ada teman kebetulan pernah menjadi bagian dari kami dalam rekan kerja. Dan kebetulan dia membantu, namanya Indra Hading, salah satu teman yang sangat membantu pada hari itu.
Alhamdulillah kebetulan dia menikah dengan wanita yang istrinya orang Aceh asli. Begitu. Dan pas pada saat Covid kita di sana dan dia juga di sana. Dan ingat, pada saat Covid itu betul-betul semua terdampak. Wah, luar biasa. Ekonomi anjlok pokoknya. Ya setidaknya bukan support begitu, Ces, ya kan? Ces. Juga beresiko. Yang support juga beresiko, ya kan? Bukan main. Anda terlalu loyalitas lah kepada kami. Jadi di sini bukan piknik, ya. Di sini bukan happy. Justru kepanikan yang ada di sini. Kenapa saya katakan di sini bukan piknik atau bukan happy? Ya karena ada rekan kita sendiri yang mengatakan bahwa kita tuh di situ di Aceh ini pada saat proses-prosesnya itu kayaknya dia nggak terima gitu. Kenapa? Kayak kita tuh dianggap jalan-jalan, healing-healing gitu ya. Ya, healing-healing gitu ya. Padahal kita tuh, waduh, kenapa sih? Saya ngerti, pahami kenapa pada saat itu. Bayangkan, teman-teman yang ada di site, di lokasi itu nggak cuti sampai 8-9 bulan. Bahkan 7 bulan, 7, 6, 7, 8, 9 bulan. Nggak cuti gara-gara Covid. Di mana semua akses terblok, mereka terkurung di sana, tidak bisa keluar. Bayangkan bandara hari itu tutup. Pada saat saya sudah selesai cuti, saya cuti tiba di Kalimantan, langsung lockdown. Wih, ngeri. Teman-teman yang di sana terjebak dalam dunia itu. Belum cuti-cuti, bayangkan. Jadi kami diharapkan 7 orangnya sebagai gantinya mereka. Tapi prosesnya nggak gampang untuk bisa ke sana. Harus melalui ini lagi. 3 hari kami harus ikut tes, 3 hari menunggu hasil dari rapid test. Dan hari itu biaya yang kami keluarkan dalam satu orang itu Rp1.500.000 untuk sekali tes. Luar biasa, banyak indikasi-indikasi lah pada saat itu ya. Ada rumor-rumor lah yang terkait dengan bisnis-bisnis atau macam mana. Dan itu banyak bukti dan fakta gitu ya. Allah alam ya. Kalau bukti fakta di berita-berita yang udah pernah tersiar gitu kan, teman-teman juga pada pasti kalau searching tuh tahu lah pasti ya kan, dapat gitu lah ceritanya gitu. Oke, kita langsung Kecemasan, ya kan? Semoga kalian tidak merasakan apa yang kami rasakan. Kalaupun kalian merasakan ya alhamdulillah, support kami, ya kan? Kami kita tuh juga cuma manusia butuh biasa, ya. doa gitu, semangat gitu kan. Kita bukan happy bos, kita ini pertaruhkannya diri kita loh ya. Kita nggak tahu dalam tubuh kita ini apa ada penyakit atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kita yakin kok nggak ada gitu kan. Udah kepung dulu nggak? Apa? Udah kepung dulu kan? Di sana ada pom. Standarnya itu berapa? Standar. Oh, dengar. Ipul. Siapa tadi gitu ya? Standar terbuat dari Mas Gida Sandi. Wih, dengar nih sampean mau nikah ya Mas? mau telepon Mbak Wong. Kenapa mau telepon Mbak Wong? Minta bantuan. Minta bantuan. Emang ada masalah apa Mas? Mau nikah gratis. Nggak punya uang Mas, kan dikerjain kantor Mas. Kenapa bisa dikerjain kantor saya nggak tahu, itu masalah dia. Ujian, penuh dengan ujian ya. Penuh dengan ujian bro. Sabar Mas Sandi, sabar ya, sabar. Makanya punya uang Mas. Kalau punya uang Mas nggak akan ngerasa nggak punya uang gitu. TKI itu dari Malaysia. TKI. Tidur nggak nyenyak. Asik, curhat. Nah pokoknya semua jadi serba salah. Curhat nih. Curhat ya guys, Mau curhat. kesana salah, mau kesini salah, serba was-was. Untung aja dapat rumah kontrakan yang orangnya baik hati, mau mengerti. Dan alhamdulillah juga ada kawan yang bisa menjadikan kita ini terbantukan oleh dia, ya kan, yang support kita kemana-mana. Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri nggak bisa. Kami bukan orang asli sini, kami bukan orang sini, kita nggak tahu jalan, kita nggak tahu tempat. Waduh, bingung sudah. Ya memang kalau kita sendiri tanpa ada kawan itu memang sulit hari itu, karena kita udah nyari-nyari, muter-muter kemana-mana gitu nggak akan tahu gitu asli. Untungnya alhamdulillahnya ada kawan yang kita membantu. berpikir bisa nggak tidur di masjid ya? Dengan keterbatasan yang kita miliki. Iya, mikir-mikir sampai pengen tidur di Masjid Baitur Rahman itu.
di Banda Aceh gitu kan. Kan kita kebetulan di Banda Aceh nih, lagi di Banda Aceh, belum ke Melabuhnya ya, masih di Banda Aceh gitu. Jadi proses sebelum ke Melabuh kita harus dapat surat dari hasil rapid test itu. Jadi supaya sebagai bukti validasi nanti pada saat kita masuk di area tambang begitu. Pokoknya buat kawan-kawan yang memang bekerja terus kalian harus melewati zona-zona yang dicap merah ya. Zona-zona. Perhatikan baik-baik guys ya. Karena memang ada zona yang tes rapid ditentukan gitu. Ya. Tapi itu bukan satu jaminan. Jadi setiap zona yang sudah di red zone, ada red zona merah gitu, Budi. Jadi kita tuh dalam proses penerbangan, keberangkatan itu melalui berbagai macam tes. Salah satunya adalah tes rapid. Uji COVID itu kan tes apakah dicucuk-cucuk semua itu, aduh pokoknya semua itu. Belum ada vaksin hari itu, belum ada vaksin. Masih dites-tes terus tuh, cucuk sana. Mau berangkat dicucuk, setelah berangkat lagi mau ke tambang dicucuk lagi. Luar biasa, cucuk terus pokoknya sampai ini. Candaan. Aduh, hidung ini. Nggak perlu diambil hati. Iya. Jadi apapun hasilnya, kita sama-sama menanggungnya. Iya. Seolah-olah tuh kayak mau berakhir hidup kita itu. Punya keluarga di sini. Mau berakhir, perasaan tuh hidup kita tuh kayak mau berakhir guys, kayak mau berakhir gitu dalam kasus ini tuh kayak mau berakhir banget. Ada gitu. Yang mau nikah. Karena COVID tuh bukan hal yang apa ya, bukan hal yang mudah diterima oleh semua orang gitu kan. Apalagi kami yang pekerja ini 7 orang ini berangkat dari Kalimantan gitu kan, bebarengan gitu. Itu bukan hal yang mudah gitu kan, untuk bisa bilang kita harus mental tuh betul-betul imun kita harus dijaga gitu kan. Tapi sih kita merasa semua nggak ada yang aneh-aneh dengan tanda-tanda COVID yang biasa kita kenal gitu kan, mulai dari apa, hidung kayak gejala batuk begitu kan, ada batuk-batuk, pokoknya gejalanya mirip-mirip batuk, flu apa semua itu mirip-mirip seperti itu ya. Nanti detailnya bisa searching sendiri gitu ya. Dulu gejala COVID itu apa saja, gejala COVID apa aja bisa ditonton sendiri. Ini udah masuk nih guys. Ini udah mendekati Universitas Syiah Kuala. Nah, di sini kompleksnya nih kebetulan ya. Udah mendekati. Ini sudah bagian kompleksnya, kita udah dekat di sini. Jadi tinggal berapa ratus meter lagi akan sampai ya. Sepi jalanan itu, nggak rame karena memang kompleks ke kampus gitu kan. Tapi sih sarana dan prasarana sih kayaknya lengkap ya, lengkap karena luas banget gitu. Nah, kita udah sampai nih. Nah, yalah ya kan. Nah, ini dia area wajib memakai masker, Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala. Oke. Masuk kita, ini Agus sebagai admin kita ya. Kalau Mas Gira Sandi ini technical engineering, adapun yang lain cuma kru. Dengan rahmat Allah, gedung laboratorium Allah Subhanahu wa taala Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala diresmikan tanggal 10 Juli 2018 oleh Rektor Universitas Syiah Kuala. Baru ya. 2018, baru berarti bangunannya ya. Ini kita ngantri, tapi satu orang aja yang masuk ke dalam ngambil, perwakilan kita nunggu dulu sambil ngerokok gitu kan, ngobrol-ngobrol. Jadi dan ini dia hasilnya. Teman ambil hasil atau mewakili semuanya, nanti kita tinggal buka satu persatu. Penantian yang melelahkan, Bung. Ada yang aneh nggak di sini? Sebenarnya yang bikin aneh itu outfitnya ya, kacamata. Itu kacamata safety, Mas Andik. Itu kacamata safety yang sebenarnya nggak boleh dipakai untuk. Tapi ini, bayangin ya, kita itu di yang namanya desain apa sih bahasanya? Disinfek alkohol untuk sterilkan ya, alkohol semprotan apa sih namanya? Kok aku lupa ya Allah. Disinfek ya pokoknya yang namanya alkohol untuk proses untuk semprot virus biar mati, apa sih namanya, saya lupa itu tuh kita semprot full body kadang di kursi pesawat gitu kan, karena banyak berita dia akan melalui udara dari masker atau kulik-kulik mata gitu kan, pegang-pegang apa, jadi wah
horor banget lah pokoknya, apalagi di bandara. Kayak kita tuh nggak menyentuh apa-apa gitu kan, begitu menyentuh, habis itu semprot semua. Makanya sampai kacamata pun pakai kacamata safety buat kerja dipakai di sini. Karena itu tadi hari ini mucik-mucik takut gitu kan. dan akhirnya kita sudah ada di depan lab. Dan sekarang tinggal menunggu hasil. Semoga semua baik-baik saja, supaya semua urus menjadi lancar, tidak ada kendala, kita pun pergi dengan tenang, tidak ada pikiran dan merasa seperti buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Asik. Nggak ngerti maksudnya. Kita mau menjadi orang yang free. Asik. Yang free, bebas pokoknya. Bebas pokoknya. Kumis sudah panjang. Nggak ada urusannya sebenarnya, nggak ada juga semacam kepentingan ya si teman kita satu ini ngomongin kayak gitu ya. Tujuannya apa saya nggak ngerti juga. Hidung udah balapan, aduh, belum sempat ngurus diri, boro-boro ngurus diri, Asik. ngurus yang ini aja belum selesai. Gimana mau tenang? Oh iya dong. Gimana mau enak nyukurnya? Iya dong. Pikiran terus, tidur nggak nyenyak, makan nggak nikmat. Iya. Tapi bohong. Oh. Hading, Driver, transporter. Bapak Andika ya? Ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Ini hasilnya kok begini. Dia tuh si Sandi nih ngayalin, dia menghayalkan kalau kita itu ada yang positif. Jahat kamu Mas. Ini Ruben itu baru pertama kali dia datang di Aceh, di Banda Aceh ya. Si Agus datang nih bagi-bagi amplop, isinya lumayan lah, kwitansi sama hasil. APP. Oh iya, APP namanya ya. APP. Jangan dibuka dulu. Jadi ini sudah ada hasilnya. Teman-teman siap membukanya? Siap. Yang Tak kasih lihat gini. ya, boleh. Saya sudah siap telepon ke uang ini dan hasilnya. Lihat beda Rahasia. masalah ini loh. Beda betul-betul. Tadi aku salah itu tanggal lahir. Negatif. Kira Sandi negatif. Yang mana, Bang? Negatif. Hasilnya negatif. Alhamdulillah. Syukur. Lunas, Bos. Lunas. 7,5. 7,5. Hasilnya Gini aja. 1.500.000 cucuk hidung, Bos. Luar biasa ya kan. 7 orang ya, Bu. Ruben su negatif. Erwin 10.500.000 rupiah Alhamdulillah. sekali cucuk. Saiful Luar biasa. Nggak tahu alat apa sampai mahal banget itu. negatif. 1.500.000 Aku kali 7 orang. aku gak ada video. Cuma cucuk aja. Gila nggak? Widih. dulu banget. Nah, ini si APP nih. Si APP. Ini kwitansi Andika Septiadi lunas. Oh, Andika namanya. Bismillah. Berapa itu? Positif. Negatif lah, Bos. Negatif, Ces. Itu Ces. Negatif. Iya, Ces. Alhamdulillah. Oke, guys. Jadi selama 3 hari ini kita menantikan akhirnya sudah selesai dan semua hasilnya negatif. Jadi kecemasan dan ketakutan itu sudah hilang. Tapi tetap kita waspada dan tetap menjaga diri, melakukan protokol kesehatan. Dan ingat sekali lagi guys, bagi Anda yang pengen terbang ke luar kota atau keluar Ini ada pesan-pesan dari petugas COVID nih. daerah, persiapkan semua berkas-berkasnya ya, termasuk tes rapid itu harus ada. Karena setiap bandara ketika Anda turun akan dimintai. Dan ingat, tidak ada yang lebih Berbakat gitu ya, ada bakat gitu.
Dan di sini tuh dan di sini ada kejadian yang di luar nalar sih sebenarnya, tapi coba kita lihat ya di video ini. Loh, kenapa Mas Adit? Dia nangis sedih. Saya pikir tuh kenapa gitu ya di awal-awal, kenapa sedih? Kan hasilnya negatif kok dia nangis sedih gitu. Saya nggak ngerti juga kenapa. Positif apa negatif sih? Lunas ya sekalinya yang bikin sedih. Ini kasih duit itu aja. Oke, dia sama yang lain. Biar ini, saya bukan bangganya ini. Bayar ini nggak punya duit. Wah, kita mau selebrasi ceritanya. Asik. Hasilnya kita berhasil lah. Alhamdulillah. Kita pulang. Pulang sebenarnya pulang juga nggak pulang sih. Kita tuh langsung OTW ke tempat yang kita tunggu-tunggu. Kita nanti. Tempat yang kalau dibilang itu tempat yang sudah lama sih kita nantikan, kita tunggu gitu kan. Kebetulan aja gitu kan. Jadi sekalian mampir gitu kan. Kita bebas nih, free. Kita negatif, bro, ya kan. Nggak terjangkit COVID gitu ya kan. Jadi kita bebas nih kemana-mana. Orang yang free gitu, CS, ya kan. Jadi kita pulang. Selebrasi tadi sudah ya, sekarang di mobil. Hari ini sehat lagi, berkoar. Tadi dia di awal diam-diam nih Om J, sekarang pada ribut nih Om J nih. Oke, jadi seperti itu ya bosku. Jadi COVID itu banyak ceritanya, banyak kisahnya, banyak kenangan. Semasa COVID itu banyak kenangan dan wow, sampai di detik terakhir vaksin gitu ya. Begitu banyak kenangan yang sudah dilewati oleh COVID, banyak sekali. Dan itulah yang terjadi. Oke, next nanti di video berikutnya. Setelah dari sini kita akan kemana? Tunggu, akan ada setelah ini. Tetap stay terus, nonton terus di video Andika Septiadi. Barangkali nanti teman-teman akan tahu kemana sih kita akan setelah ini gitu kan. Next nanti di video berikutnya. Oke, jadi intinya ya kesehatan itu bukan hanya karena berhubungan karena ada sebuah penyakit dalam tubuh kita, tapi selagi kita masih sehat kita harus menjaga agar tubuh kita menjadi sehat dan tidak menjadi sakit. Dan konsekuensinya adalah ketika orang yang sakit pasti membutuhkan kesehatan. Orang yang sakit pengen sehat dan orang yang sehat nggak pengen sakit. Dan itulah hidup. Kadang kita hari ini kuat, besok lemah. Jadi hidup itu ada masanya, ya kan? Yang sehat akan menjadi sakit, yang kuat akan menjadi lemah, yang lemah akan semakin lemah, semakin tua dan semakin tak berdaya. Dan kematian pun tiba. Saya Andika Septiadi, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan tentu di video berikutnya kita akan nonton yang selanjutnya. Next, bye-bye.